Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang. Halo, ini kita masuki minggu ke-6. Jadi minggu depan kita sudah memasuki UTS. Materi ke-6. Agung ada pendampingnya, Agung? Tidak ada, Pak. Oke, bagus. Mandiri ya, Agung ya? Iya. Oke. Semua teman-teman sekarang silahkan dibuka VLM-nya. vlm.ub.ac.id, silahkan login di situ. Agung, silahkan, Agung. Wifi-nya bisa? Bisa. Oke, bagus. Anda masuk di situ menggunakan akun seperti pada minggu-minggu yang lalu. Materi ke-6. Oke. Bisa, Agung? Bisa. Oke, sudah masuk ke materi ke-6? Belum login. Oke, belum login. Login dulu. Yang lain sudah login? Semua sudah? Sudah. Oke, Agung, gimana, Agung? Kamu fokus ke VLM ya, Agung? Masuk di vlm.ub.ac.id, sudah? Oke, sudah login, Agung? Sudah. Oke, sudah. Sudah ketemu materi ke-6-nya? Belum. Oke, cari dulu. Di sana ada PowerPoint, ada ringkasan, dan ada contoh soal. Satu, itu pendekatan dalam kajian semantik ada dua. Satu referensial, dua kognitif. Betul? Lagi tiga semantik atau triangle sausurian, karena yang menemukan di sausur. Nah, segitiga ini gini, Gong. Ini segitiga. Ini tempatnya touch, pikiran atau gagasan. Di sini tempatnya simbol. Di sini tempatnya Acuan. Maksudnya kan, Pak? segitiga. Garis putus-putusnya nggak? Garis putus-putus di kakinya. Maksudnya? Alas. Bisa bayangkan? Enggak, Pak. Oke, tangannya gini coba. Segitiga posisinya. Ini segitiga kan, Gong? Kotak, Pak. Ini segitiga, posisinya begini segitiga, kotak kan ini segitiga, Gong. Ini garisnya ini segitiga, Gong. Paham? Enggak tahu, Pak. Eh. Pak. Ini posisi segitiga. Ini disebut segitiga. Ini kan 1, 2, 3. Ini loh. Yang putus-putus ini, Gong. Bisa membayangkan? Masih absurd, Pak. Oh, masih absurd. Tahu segitiga? Tahu. Tahu. Ini contoh bagaimana bentuk segitiga. Disebut dengan segitiga semantik atau triangle sausurian, karena yang menemukan di sausur. Lah, segitiga ini gini, Gong. Ini segitiga. Ini tempatnya touch, pikiran atau gagasan. Di sini tempatnya simbol. Di sini tempatnya acuan. Lah, ini putus-putus, Gong. Tidak garis lurus. Paham? Putus-putus maksudnya, Pak? Ini garis lurus satu. Ya, ini kan kalau ini lurus, Gong. Iya. Nah, kalau ini kan tidak ada garisnya. Iya. Nah, itu yang disebut dengan putus-putus. Oke? Oke. Sekarang coba bayangkan sekarang yang lain. Kalau kita itu di sini itu disebut acuan. Nah, itu letaknya acuan atau referensi Anda. Yang disebut dengan mental representation. Tetapi sebenarnya Anda itu hanya mengenal dengan apa? Acuan atau referensi. Lah, inilah nanti yang akan kita sebut sebagai pendekatan referensial. Paham, Agung? Iya, Pak. Oke. Lah, selanjutnya, misalnya sekarang, kalau misalnya ada meja seperti ini. Ini kan kenapa saya contohkan meja? Karena yang paling mudah. Ini nanti disebut dengan pendekatan kognitif. Berarti kognitif itu di sini nih. Kognitif. Nah, sedangkan referensial ini adalah acuannya. Maka nanti kata itu, misalnya kata misalnya asbak begini. Ini perokok mesti ngerti ya, asbak. Asbak itu kan bunyi, tetapi ia merepresentasikan dari bentuk atau material konkretnya. Bisa dipahami ini? Maka di dalam benak Anda langsung muncul tempat. Nah, kognitif ini, pendekatan kognitif itu lebih sulit. Karena apa? Sangat bersifat subjektif
bersifat abstrak. Tetapi kalau pendekatan referensial itu bersifat konkret, teramati, dan bisa disentuh. Dari sini paham? Oke. Ada pertanyaan? Saya Pak. Oke. Untuk tadi kan Bapak mengatakan bahwa tadi konkret terus apa satunya? Abstrak. Abstrak bisa disentuh kan Pak? Ah. Nah untuk hal yang tidak bisa disentuh misalnya seperti angin, Bagus. terus bakteri itu gimana Pak? Bagus. Bisa. Ya Teguh? Iya Pak. Nah. Kenapa? Itu masuk mana? Masuk mana? Pertanyaan bagus itu. Sekarang perhatikan. Ada sesuatu yang ada kata, misalnya hantu, teman-teman kan bisa dimanapun kan dengar ya kata hantu itu, apalagi yang suka lihat film horor itu kan kata hantu ada di mana-mana. The Nun, gitu ya. Nun. Atau misalnya hantu ngesot dan lain sebagainya. Perhatikan, hantu misalnya itu masuk simbol atau acuan? Simbol, ada kata kan? Hantu misalnya. Saya ganti hantu ya Gung ya, sebelum angin ya Gung. Iya, iya. Hantu. Sekarang hantu itu ada simbolnya. Tetapi meskipun hantu ini ada simbolnya, tetapi dia memiliki sebuah gagasan. Sesuatu yang tidak terdeskripsikan, biasanya bersifat di luar kedirian kita, kan begitu? Dan membawa rasa yang desir penasaran, rasa ingin tahu, kan gitu itu. Lah maka konsep ada di situ. Maka sebenarnya kata hantu ini nanti masuk sejenis kata yang non referensial. Beda dengan angin misalnya. Angin ini sebenarnya bisa diamati dengan alat-alat tertentu. Dia materinya bisa teramati, tetapi tidak bisa disentuh secara langsung. Ya kan? Maka referensinya tetap ada. Lah maka ini menarik nanti. Pendekatan referensial dan pendekatan kognitif itu sejauh apa ia akan berdaya guna untuk menganalisis sebuah fakta kebahasaan. Misalnya ada kata tentang ini misalnya. Kalau teman-teman membayangkan rumah, coba bayangkan, Anda bisa bayangkan rumah? Ada bendanya kan? Ada. Referensinya jelas. Sekarang misalnya kuda, referensinya jelas. Sekarang misalnya sedih. Sedih itu, kau bisa merasakan, tapi intensitas rasa sedih berbeda-beda. Iya kan? Rukun, kerukunan. Apa? Cinta. Wah ini cinta Laura misalnya. Lah cinta. Nah, cinta itu juga sama, abstrak, tetapi dia tetap mempunyai pengaruh yang signifikan. Maka nanti pendekatan referensial itu bertumpu pada semua bentuk unit kebahasaan yang material. Bisa fonem, bisa morfem, bisa bentukan kata, atau gabungan kata yang bersifat frase. Ini nanti bersifat acuan. Semua kata itu memantulkan atau merefleksikan sebuah acuan, dan itu akan terekam atau terefleksikan di dalam mental atau gagasan. Seperti itu, paham? Oke. Ada pertanyaan lain? Oke. Setelah teman-teman mempelajari tentang pendekatan referensial, sekarang kita akan mencoba menganalisis data yang saya ambil dari kamus untuk teman-teman analisis. Ada yang kata yang sangat referensialnya, kata referensinya sangat kuat, tetapi juga referensinya itu sangat abstrak. Paham ini? Nah, misalnya saya ada sejumlah kata di sini. Di VLM Anda ada, nanti Anda tinggal mengunduh untuk langsung dikerjakan. Misalnya gini, ada kata gelisah, keadilan, kertas. Kertas dulu, kertas, ngerti kan? Damai. Nah, misalnya ketika saya kertas langsung ngerti kertas, kan Anda langsung bisa merujuk kan? Oh iya, langsung bisa ngerti karena bendanya teramati. Tapi kata damai itu sulit untuk dibayangkan. Kata gempa itu pasti akan dimaknai secara serius oleh anak-anak di sekitar situ karena ia mengalami. Tapi bayangkan bagi Anda yang dari Kudus misalnya, yang tidak pernah merasakan goncangan sedikit pun,
itu tidak akan pernah membayangkan kata gempa dan tidak ada kata traumatiknya mengucapkan kata itu. Tetapi ketika anak-anak yang berada di wilayah jalur gempa, dia pasti akan sangat traumatik hanya mengatakan saja. Karena apa? Dia memiliki referen yang sangat konkret dan menimpa pada kediriannya. Maka setiap kata itu menurut Rimmer di buku yang acuan yang saya berikan itu ada referen yang bersifat subjektif, ada referen yang bersifat objektif. Artinya bisa semua orang merasakan. Oke, sekarang silahkan Anda untuk menganalisis kata-kata itu. Boleh berkelompok 3 saja maksimal. Untuk mengamati dan menemukan sejauh apa kata itu bereferensial dan tidak. Bisa dipahami? Silahkan berkelompok. Berkelompok. Nah. Masuk di VLM. Sini kan saya. Nah, VLM. Ini kan. Sip, betul. Sip, ya sekarang masuk ke login. Ya. Oke. Login. Pakai akunmu, Agung. Oke, langsung login. Oke, sekarang masuk ke minggu ke-6, pendekatan referensial. Oke, bagus, sip. Sekarang minggu pendekatan referensial. Nah. Oke, bagus. Sip. Udah, bisa ngunduh? Bisa. Oke. Itu yang referensial dan lebih banyak referensialnya tuh yang mana? Kayak di antara keadilan, gelisah, damai, sama kertas. Menurut kamu yang mana? Yo sih gue. Kenapa? Nyambung. Sebenarnya antara kan tadi itu referensial ada yang konkret ada yang konkret. Yang konkret itu biasanya barang atau benda yang bisa kita lihat langsung. Kalau antara kertas sama damai, kamu bisa lebih membayangin yang mana? Kertas sih. Kertas. Kenapa gitu? Karena bisa dipegang. Nah iya kayak gitu. Kalau kertas acuannya apa aja nih kira-kira? Kertas apa? Tipis ya. Yo kertas sesuatu yang bisa dibuat buku lah. Bisa buat ke print juga ya. Printer gitu. Sedang coba kita ke yang nggak konkret atau lebih ke sulit penggambarannya seperti damai. Kira-kira referensinya bakal seperti apa ya? Sesuatu yang kondusif dan aman. Aman ya aman. Mungkin kalau damai bagi kita ketika nggak ada kuis, nggak ada tugas kayak gitu ya. Curhat. Tapi Nonton kupingnya praktikum sama. ya kayak gitu. Jadi benar ya katanya aku kalau damai itu lebih ke subjektif masing-masing orang. Oke teman-teman, sekarang kita memasuki kuis. Kuisnya sangat mudah, ini 25 soal yang berisi pernyataan. Anda tinggal untuk mengisi benar ataukah salah. Mudah toh? Karena ini belum saya upload di VLM, maka nanti Agung akan dibacakan oleh pendamping, oleh Mas Ikfir, untuk di ruang terpisah yang tidak terganggu dan diganggu oleh teman-temannya. Tidak apa-apa ya Agung ya? Oke. Mas Ikfir tolong dong. Oke, ini sekalian saya bagi sekalian. Jadi Gong, ini soal kuis semantik. Di
kolom pertama, di paragraf pertama itu ada nama harus diisi oleh Agung, NIM di bawahnya, setelah itu NIM. Yang ketiga ada kelas semantik. Kemudian soalnya berupa benar salah. Ada 4 kolom di sana. Kolom pertama itu nomor, bang. Kolom bisa membayangkan tuh. Baik, mulai ini ada 25 soal. Siap ya?